perumahan ya. Dia punya perumahan, dia punya klaster di daerah Tangerang Selatan. Memang di dalam klaster itu dia bekerja sama dengan Hafiz pada saat itu ya. Tapi ternyata belakangan hari Hafiz tanpa sepengetahuan Irwan, dia mengambil sertifikat rumah itu kemudian diagunkan ke bank. Proses agunan tersebut itu seolah-olah yang mengajukan adalah kita mendapatkan dokumen-dokumen itu dari banknya. Setelah bank mengirimkan tagihan-tagihan, dan kami merasa bahwa tagihan itu tidak benar karena Irwan tidak pernah mengajukan kredit. Ada dokumen-dokumen yang ditandatangani seolah-olah tanda tangan Irwan atas nama Irwan dan Irwan yang bertanda tangan. Ternyata Irwan tidak pernah bertanda tangan. Pada saat itu Hafiz dengan pasal tentang pemalsuan surat. Prosesnya berjalan. Nah, setelah prosesnya berjalan, ternyata di satu sisi ternyata justru yang mendesak ini bukan soal pidananya, tetapi yang justru mendesak ini adalah soal perdatanya. Karena Irwan didesak oleh bank untuk melunasi. Akhirnya karena Irwan terdesak secara keperdataan, akhirnya ya kita membuat perdata pihak banknya. Secara kekeluargaan iya, karena dia adiknya. Tapi di satu sisi Irwan telah dirugikan di sini. Ada beberapa unit rumah yang masuk dalam radar pantauan yang akan disita. 5 miliar itu sebenarnya total keseluruhan. Ada beberapa unit rumah dan ada juga beberapa unit mobil. Jadi tidak hanya rumah yang dilakukan proses kredit tadi oleh tapi ada juga mobil yang diambil oleh Hafiz. Kejaksaan aja sudah menerbitkan penetapan DPO kan. Terakhir Irwan bertemu Hafiz itu 2019. Irwan belum dipanggil lagi di Kejaksaan Bogor setelah terakhir saya mendampingi beberapa bulan yang lalu. Misalkan Hafiz ditangkap oleh Kejaksaan, ya Irwan pasti akan bertemu sama adiknya. Dia akan menanyakan, itu uang kau pakai buat apa dan mengapa kau tega memalsukan tanda tangan saya? Paling itu aja. Dia sudah dinyatakan sebagai tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dan saya juga sebagai mantan kuasa hukum Hafiz, saya sudah berkoordinasi dengan jaksanya juga yang menangani perkara itu dan mereka membenarkan itu. Memang perkara ini sudah cukup lama ya, dari tahun 2018 yang lalu. Dan kami atau saya ditunjuk sebagai kuasa hukum Hafiz itu pada tahun 2019. Jadi proses pemeriksaan perkara itu kita dampingi dengan baik di Kejaksaan Cibinong ya. Cuman memang Hafiz tidak kooperatif ya, tidak mau ikut bekerja sama dalam proses pemeriksaan perkara itu sehingga pada saat itu penyidik menyampaikan kepada kami bahwa ini harus ada titik terang dari setiap permasalahan yang dihadapi Hafiz ini karena memang korbannya juga ada beberapa bank ya dan itu sudah diklarifikasi semua dan kita melihat kerugian negara juga cukup lumayan di situ. Nah itulah yang kemudian penyidik dari Kejaksaan Cibinong melakukan proses hukum dan pada akhirnya menetapkan Hafiz sebagai tersangka. Tapi pada saat itu saya sudah tidak mendampingi lagi. Saya sudah mundur dari kasusnya karena Hafiz tidak kooperatif, tidak mau membantu kejaksaan untuk membuka perkara itu secara terang benderang. Kira-kira begitu. Berarti bentuk kekecewaannya Bang akhirnya mundur menjadi. Sebenarnya tidak kecewa karena memang saya memberikan dia pilihan kalau tidak kooperatif maka saya tidak akan mendampingi sampai tuntas. Tapi karena dia memang tidak kooperatif, ya saya mundur. Dan setelah saya mundur, ternyata Hafiz ini membuat banyak masalah. Salah satunya masalah dengan Irwansyah. Nah, akhirnya karena seperti itu, ya Irwan ke bawah-bawah jadinya. Dia Irwan dan Zaskia juga diperiksa oleh Kejaksaan Cibinong pada saat itu. Bahwa katanya Irwan juga sebagai pimpinan di perusahaan yang mana Hafiz melakukan peminjaman uang di Bank BRI sampai dia melakukan dugaan korupsi. Waktu Irwan dan Zaskia diperiksa oleh Kejaksaan Cibinong, di sana ditanyakan oleh pihak jaksa, apakah saudara tahu keberadaan Hafiz di mana? Irwan menyampaikan bahwa Irwan tidak sama sekali tidak mengetahui di mana Hafiz kan, karena memang pada saat terakhir bertemu itu ya pada saat suasana Lebaran itu, Lebaran tahun 2019 itu kan, terakhir bertemu dengan Hafiz dan Hafiznya setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Irwan. Gitu. Kalau Abang kapan Bang? Saya terakhir bertemu Hafiz itu 2019 sebelum dia menjadi tersangka. Karena dia baru dipanggil sebagai saksi, saya mendampingin dan di situ dia bercerita tentang apa yang dia alami. Tapi karena proses hukum ini kan berkelanjutan ya, sekali dipanggil jadi saksi, nanti berikutnya ada pendalaman. Nah,
kedua kali, ketiga kali dan sampai tersangka itu saya sudah tidak lagi mendampingi. Gitu. Terus untuk Irwansyah sendiri gimana Bang untuk update-nya sendiri? Ya kalau Irwansyah, memang saya kemarin sempat telepon-teleponan ya, sempat berkomunikasi menyampaikan penetapan DPO ini. Irwan bilang bahwa memang tahapan hukum seperti itu. Kalau orang dipanggil sebagai tersangka 3 kali tidak datang, ya dimasukkan dalam daftar pencarian orang supaya bisa diketemukan. Irwan, pada prinsipnya Irwan menyesalkan ya perbuatan adiknya ini, karena ya pertama Irwan kan orang yang, mohon maaf, dia juga mengatakan dia sebagai korban juga dari adiknya. Jadi perbuatan yang bertambah ini Irwan sangat menyesalkan kok adiknya sampai berbuat seperti itu aja sih. Oh, tapi Irwansyah sendiri sama adiknya sekarang juga maksudnya kan gimana pun dia adiknya masih baik-baik aja kan hubungannya, atau sebenarnya memang Sudah lost tidak contact baik dari awal? Irwan sudah lost kontak dengan adiknya ya. Irwan dan Zaskia kecewa sebenarnya dengan Hafiz ini, karena ada satu unit rumah yang dibeli oleh Zaskia dan Irwan itu ternyata Hafiz memakai sertifikatnya menggunakan sebagai agunan di bank. Nah, tidak terima. Itulah Irwan yang buat Irwan dan Zaskia tidak terima, karena salah satu rumahnya itu dipasangkan pelang sinta gitu kan oleh pihak kejaksaan. Sementara dia tidak melakukan itu. Gitu. Rupiah. Sampai rugi 5 miliar. 5 miliar ya? 5 miliar, ya dia betul. Jadi sebenarnya kerugian 5 miliar itu diakumulasi dari banyaknya rumah dan mobil yang dilakukan proses peminjaman uang oleh Hafiz ini. Jadi Hafiz itu minjam uang di bank seolah-olah atas nama Irwan. Ternyata Irwan tidak pernah memberikan persetujuan atas kredit uang tersebut. Jadi kalau ditotal-totalkan dengan rumah, mobil ya sekitar 5 miliar. Gitu. Bang, artinya DPO itu laporan dari Irwan kemarin yang baru ditindaklanjuti? Bukan, DPO ini kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Cibinong. Kalau yang berkaitan dengan laporan Irwansyah di Polres Jaksel, memang kita lagi tunda prosesnya karena ada perkara perdata yang berjalan kan. Gitu. Sudah sampai mana Bang laporan Irwan? Kemarin masih proses pemeriksaan saksi ya. Irwan dipanggil untuk sebagai saksi ya, Zaskia juga begitu. Bang, tapi ada ini juga usaha Irwan untuk mencari si Hafiz ini seperti apa? Dia memang tidak tahu di mana adiknya kan. Lost kontak sejak terakhir bertemu Lebaran 2019. Itu belum ada usaha untuk mencari keberadaan Hafiz. Ya Irwan tidak punya kapasitas untuk mencari sampai dia harus dapat atau mencari tahu adiknya ya, karena yang punya kapasitas untuk itu kan pihak penegak hukum ya, pihak kejaksaan lakukan tracking di mana kan dia berada, apakah koordinasi dengan kepolisian atau apa ya, gitu kira-kira. Tapi perkara perdatanya berarti masih jalan? Masih jalan. Sejauh ini belum datang-datang? Juga datang habisnya. Itu kita tunggu kalau memang nanti misalkan didapatkan sama pihak kejaksaan ya, ternyata dia nanti ikut kooperatif proses perdata.